Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Kenyang semua ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya silakan cek dulu di bawah bangkunya adakah sampah yang berseragan. Kalau ada, sudah dibuang. Sudah dibersihkan tadi ya? Ayo, berarti kelas ini rapi dan bersih. Siapa mana ke kelasnya? Ya, silakan disiapkan dulu temannya, baru baca doa, baru kita memulai proses pembelajaran. Silakan. Siapkan. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak membahas materi, ada baiknya saya mau cek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Masya Allah, berarti kita semua diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran, supaya tambah semangat, semua berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ya, jadi semua bebas berekspresi. Silakan goyangkan badannya supaya tidak mengantuk. Ya. Semua. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Ya. Oke, teman-teman semua. Ya, baik anak-anak sekalian. Ada yang masih ingat materi sebelum kita lanjut pembelajaran? Materi pekan lalu ada yang masih ingat? Masih? Coba, apa materi kita pekan lalu? Apa? Tata cara Nah, karena kita sudah membahas tata cara berwudu yang baik dan benar, maka hari ini, pekan ini kita akan melanjutkannya dengan materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Oke, nah itu masih bersambung sama materi yang pekan lalu. Jadi pekan lalu kita belajar bagaimana tata cara wudu yang baik dan benar, supaya bagaimana menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan itu juga baik dan benar. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama adalah bagaimana anak-anakku sekalian dapat menjelaskan pengertian salat dan zikir dalam beramal dengan niat yang tulus. Adapun yang kedua, anak-anakku diharapkan dapat membuat quotes mengenai kampanye kesadaran mengenai pentingnya salat dan zikir. Baik, silakan perhatikan. Nah, metode pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi apa yang mau diidentifikasi, apa itu sholat dan apa itu zikir. Setelah kita tahu apa itu makna sholat dan zikir, kita akan mendiskusikannya ya. Kita akan mendiskusikannya. Setelah itu ada proyek yang harus kita buat setelah mendiskusikan materi yang tadi. Oke, bisa dipahami? Oke, nah gambar di depan. Gambar apa ini anak? Cantik tidak? Cantik.
berdiri ketika ada pondasi yang kuat menopangnya, ya. Kira-kira kita bisa bikin rumah tidak kalau tidak ada pondasinya? Iya. Nggak bisa, ya. Nah, kenapa? Karena pondasi adalah dasar yang harus kuat dalam membangun sebuah istana. Istana tidak akan terbentuk berdiri kokoh ketika tidak ada pondasi dan tiang yang menopang, ya. Nah, anak-anakku sekalian, ya, anak-anakku sudah tahu bahwasanya agama itu merupakan fondasi hidup manusia dalam sehari-hari. Dalam Islam, sholat merupakan tiangnya agama, ya. Jadi maksudnya adalah sholat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Nah, adapun zikir itu dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Nah, ini ibarat sebuah bangunan. Selanjutnya, silakan sambil mendengarkan sambil catat di bukunya, ya. Yang pertama kita akan bahas adalah makna sholat. Oke. Cara yang ketiga adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu merupakan zikir dengan perbuatan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan, Bapak akan membagi kelompok diskusinya sebanyak 5 kelompok. Oke? Nah, seperti materi pekan lalu yang sudah Bapak bagikan di kelompoknya, silakan bergeser ke kelompok masing-masing. Sudah ada nomor kelompoknya? Jadi tugasnya adalah silakan diskusikan berdasarkan penjelasan tadi, ya, apa itu makna sholat dan zikir, ya. Buatkan menjadi poin-poin, jadi dicatat poin-poinnya, ya. Setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya seperti yang pekan lalu. Ya, silakan didiskusikan di teman kelompoknya. Ya, oke, sudah ya. Jadi untuk presentasi kelompok pertama, kami panggilkan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memberikan hasil diskusi kami. Ya. Ketiga yaitu melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, silakan kembali ke tempat ini. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil istilah sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Setelah mendengar diskusi kita pada hari ini, ya, kita dapat memahami bahwasanya pentingnya sholat dan zikir itu sama halnya dengan itu sama saja, ya. Kenapa? Karena sholat dan zikir itu berhubungan erat, ya. Bagaimana ketika sholatnya kita baik, maka diikuti dengan zikir yang baik pula. Supaya apa? Supaya memperoleh ketenangan jiwa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, ada proyek yang harus kita kerjakan, ya. Jadi saya bagikan kertasnya. Nah,
Silakan perhatikan di atas kiosnya. Nah, jadi proyek yang akan kita kerjakan adalah seperti tujuan pembelajaran tadi, bagaimana membuat quote tentang kampanye untuk pentingnya sholat dan zikir, ya. Nah, di atas ini silakan perhatikan. Di atas ini ada contoh quote yang akan anak-anak sekalian kerjakan, ya. Di mana ada dua item penting yang harus terdapat dalam quote ini. Yang pertama, harus memiliki judul. Jadi Bapak berikan waktu 10 menit, silahkan dibuatkan quote tentang sholat berjamaah di lembar yang Bapak berikan tadi. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Sudah dapat contohnya? Ya, ini judulnya, ini pesannya. Nah, boleh digambar dulu di sini. Boleh dikasih judulnya, ini pesannya. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, boleh. Oke, iya. Jadi untuk pertemuan kali ini itu desainnya dulu dibuat. Nah, jadi ini kan nanti hasilnya ketika sudah jadi proyeknya itu nanti diupload di sosial medianya masing-masing. Tetapi pertemuan depan itu saya mau periksa dulu hasil dari desain yang hari ini. Paham ya? Jika sudah diperbaiki, sudah di gambar dengan baik, baru bisa diupload ke sosial medianya. Oke? Bisa dipahami? Ya, jadi ada pun kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Saya bisa baca? Saya bisa baca. Oke, silakan Ikram. Apa kesimpulan yang bisa kita petik hari ini? Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah sholat dan zikir memiliki beberapa hikmah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu menguatkan akidah, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memperoleh kedamaian hati dan jiwa, dan paling terakhir yaitu memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Oke, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana zikir dan nikmah itu dapat menguatkan akidah, dan yang kedua bagaimana menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga itu memperoleh kedamaian hati dan jiwa, dan yang terakhir adalah memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Nah, sebelum kita menutup proses pembelajaran, ya, Bapak tidak lupa mengingatkan bahwasanya pentingnya tata cara sholat yang baik dan benar itu harus kita pelajari, ya. Nah, kenapa? Karena jangan sampai ada kita mau melaksanakan sholat tetapi rukunnya tidak benar, rukunnya tidak tertata, ya. Meskipun tidak dijelaskan dalam sini bagaimana tata cara sholat mulai dari takbir sampai dengan salam, tapi pertemuan berikutnya kita akan membahas hal tersebut, ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail lagi membahas tentang bacaan dan gerakan sholat, ya. Nah, bisa dipahami? Nah, penutup mungkin pertemuan kita sampai kali ini. Bapak mengingatkan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana lebih detail tentang pelaksanaan sholat dan zikir. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Bagaimana kesannya? Bahagia? Bahagia. Kalau begitu sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas menyiapkan temannya dan jangan lupa berdoa. Oke, silakan. Sebelum kita pulang, kita doa terlebih dahulu. Doa dengan siap,
mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima